2, 3. Halo, assalamualaikum. Pagi ini menghadiri festival anggur guys di Sebatur Semarang. Oke, simak video selengkapnya ya. Oh iya, monggo. Ini panitia gitu. Monggo. Bisa mendapatkan produk-produk yang keren banget hari ini. Ya, ada hasil pertanian dan juga perkebunan. Juga Pak Ibu, kami mengajak Anda Serigaya informasi ya kepada semua teman-teman keluarga untuk diajak ambil aja hari ini. di pita tuh ada alpukat. Perkenalkan saya Everest guys. dan saya dari Buras, tepatnya di Satu dicoba. Satu dicoba dijajal. Tak kena yuk. Satu dicoba. Satu. Bisa memetik anggur langsung dari buahnya ya, langsung dari pohonnya buah anggur. Absen nanti dibawa ya. Tolong bawa ini ya. Ojo ditinggal ya. Ada anggrek yang bisa nanti Bapak Ibu bawa pulang. Stansanya di sini ada semuanya komplit, jadi Bapak Ibu jangan lupa pulang usah bingung bawa sayur-sayur dan juga buah-buahan, semuanya ada di sini dan juga ada. Ini Imsa. Apa itu? Ternyata di sini ada melon golden aroma yang bisa dicicipi gratis. Bisa dicicipi gratis melon golden aroma. Kalau mau bawa pulang harus beli. Jaya. Dari PT Berketap Jaya. Rasanya gimana dia? Enak banget kok, ada rasa jeruk-jeruknya. Karena apa? Beli dong satu melonnya. Orang-orang sing isih anu men ngumpul kuwi malah enak sih. Lewat. Nanti Bapak Sudah naik tuh, sudah naik. Cek satu. Kita pakai mic yang bagus. Dan satu persatu juga saya kelihatan ada kedatangan dari Bekasi ABK ya. Anggur Bekasi komunikasi, kemudian anggur Bekasi komunitas. Maaf. Kemudian ada juga dari Tuban komunitas anggur dangdutan. Oh, anggur kembang Tuban, anggur dangdutan. Kemudian juga ada dari Kompas. Kompas ini adalah komunitas pecinta anggur Semarang. Jadi di Semarang tuh ada yang plat H mungkin memang sudah lama, dan ini ada lagi yang muncul Kompas. Tapi sama-sama kita memajukan pengangguran di Semarang. Kemudian ada lagi dari Kompak Kendal ya, Om Harun Bibit Lele sama Om Wahyu. Kemudian dari Tuban juga sama. Kemudian dari Om Paiton dari Tangerang dari apa? Purwakarta ya. Sama Om Andri Lamote. Kemudian juga ada salah satu adminnya budidaya anggur tropis ya, ini Om Paiton sama Agus Sukadani. Itu namanya bagi saya terkenal itu, tapi orangnya mana ya, lupa saya. Oh lagi ngecas HP. Untuk sementara itu aja dulu. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada moderator Om An untuk Om Andri Lamote atau Om An yang untuk melanjutkan diskusi ini. Monggo.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Lamote, Om. Pada kesempatan ini mewakili Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia. Asosiasi ini baru terbentuk di bulan kemarin. Ceritanya adalah pada saat tanggal 27 bulan kemarin kita diundang oleh Dirjen Audit Kultura, ya, dimintai tanggapan dan permasalahan apa yang kita alami untuk budidaya tanaman anggur. Karena sesuai dengan program yang mereka jalankan sekarang untuk meminimalisir impor anggur. Karena Indonesia ini adalah importir buah anggur terbesar nomor 2 seluruh dunia. Berarti kita ini konsumen. Sementara kita di sini ada penggiat-penggiat anggur yang udah, yang saya tahu dari 2013-2012 sudah memulai. Yang dulu saya tahu pernah sempat produksi buah anggur sangat baik itu di Alas di Om Trimagno. Dan saya tinggal nunggu kapan lagi nih membumingkan transnya Om Trimagno. Gimana Om Trimagno? Kapan ini transnya dibumingkan lagi? Kapan saja sih? Ya. Oke. Pada saat kemarin kita ketemu itu kita mengutarakan apa saja keluhan-keluhan kita untuk berbudidaya tanaman anggur ini. Mungkin salah satunya adalah yang kami alami dulu adalah dari sisi legalitas. Karena dulu kita sempat nanam anggur tapi diobok-obok dari orang dinas karantina, dicabut, dan salah satunya Om Firman kena pidana waktu. Ya, kita tidak ingin masalah ini terjadi lagi di hari-hari yang akan datang. Mengingat potensi buah anggur di Indonesia ini sangat baik menurut saya, sangat baik dan sudah dibuktikan, bahkan lebih baik daripada negara asalnya. Di Indonesia ini dengan segala keterbatasannya masih bisa panen 2 kali dalam setahun minimal, bahkan bisa 3 kali setahun dengan tribun tertentu dengan GH dan sebagainya. Jadi akan sangat sayang kalau memang peluang ini tidak kita tangkap. Nah, setelah selesai pembahasan tersebut, dari pihak pemerintah itu mendorong kita untuk membentuk satu kelompok yang bisa menaungi seluruh penggiat komunitas tanaman anggur di Indonesia. Keuntungannya adalah dengan adanya komunitas ini, dengan adanya asosiasi ini, kita bisa mendorong pemerintah untuk lebih aktif membantu kita dalam kesulitan-kesulitan kita. Contohnya adalah satu, saat ini peredaran bibit anggur Indonesia itu udah sangat luar biasa, tapi dengan tidak ada aturan yang baku, tidak adanya sertifikat legal, izin edar. Sementara pada perusahaan-perusahaan besar atau petani-petani yang cukup besar, mereka membutuhkan itu. Kenapa? Ya alasannya adalah bibit-bibit bersertifikat ini bisa dipertanggungjawabkan ke depannya. Sementara kita tidak ada yang memiliki sertifikat, dan mungkin sebagian besar masuknya dengan cara ilegal ya. Hanya beberapa saja yang masuk dengan cara yang benar. Di sini kita telah dibantu kemarin itu untuk mendaftarkan beberapa varian. Dikarenakan memang dengan keterbatasannya pohon indukan. Jadi dengan kesempatan ini saya ingin menyampaikan untuk teman-teman yang memiliki pohon-pohon indukan yang cukup produktif dengan usia tanam di atas 5 tahun, bisa diinformasikan agar bisa nanti kedepannya kita daftarkan ke kementerian dan bisa diedarkan secara lebih luas. Masalah yang saya lihat selama ini adalah petani-petani penggiat-penggiat anggur yang ada di sosial media ya, kita terkumpulnya di Facebook mayoritas, terkendala untuk penyebaran bibit yang pangsa pasarnya semakin kesini semakin menurun.
Ya dengan sebab mungkin menurut saya banyak hal ya yang lebih tahu teman-teman di wilayah. Tapi hal-hal seperti ini yang akan kita sampaikan ke atas dan sudah direspon dengan cukup baik, dengan peluang pasar yang semakin jelas, peluang pasar bibit yang semakin bagus, perlindungan hukum semakin ya ada, yang tadinya tidak ada. Pasar buah yang tadinya kita nggak jelas, sekarang dengan kita bersama-sama ini jadi lebih jelas. Kenapa? Pada saat ada satu permintaan besar yang kita hanya produksinya mungkin 10-20 kilo, dalam satu hari kita bisa kumpulkan bersama-sama untuk menutupi permintaan tersebut. Mungkin sementara yang bisa saya sampaikan seperti itu dulu. Mungkin kalau ada tambahan dari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Makno, ya. Mungkin lebih dikenal dengan Roban Grab. Trannya ya mungkin ya yang dulu pernah ditumbuhkan di Roban Grab. Jadi saya akan menambahkan dari Mas Andre Lamot bahwa Pak Dijen itu beberapa kali, bukan sekali ya, beberapa kali ke kebun kami di pinggir pantai. Terakhir itu waktu Pak Presiden itu mau bagi sertifikat di Batang, itu banyak dirjen yang datang ke kebun kami, termasuk Pak Dirjen Hortikultura. Itu udah merasakan beberapa buahnya, termasuk Jupiter, kemudian Tran. Dia suka Tran kan, karena dipetikkan Trannya kebetulan bagus dan sangat antusias, sangat mendukung terhadap gerakan kita. Cuma namanya negara itu punya hukum, punya aturan, jadi mereka memberikan solusi pada kita agar kita lebih kelihatan terorganisasi, kemudian legal. Itu memang dari bibit itu setidaknya harus kita daftarkan. Kalau dulu katanya kalau kita mendaftarkan sebuah varietas untuk sertifikat itu kalau bisa teman-teman ada yang punya surat karantina, ya. Kalau saya nyimpan, memang udah tak rancang suatu saat, saya nyimpan surat karantina waktu saya dulu di Aceh, bawa cutting, itu surat karantinanya di pesawat, itu diminta saya tidak boleh, malah orangnya petugas tak kasih cuttingnya aja, saya yang penting suratnya. Itu surat karantina itu untuk dasar untuk perizinan sebuah varietas, itu bisa. Jadi kalau ada yang nyimpen surat karantina dari badan karantina tertentu, dan mungkin dari Makassar nggak masalah, dari mana kan bisa, itu bisa untuk lampiran itu. Jadi saya sering ketemu staf ahli menteri di kebun kami, sering datang ya. Bulan kemarin juga staf ahli datang, sering pokoknya setahun itu sampai hampir 8 kali gitu kan. Kemudian kemarin dari Asian Development Bank itu juga datang ke kebun kami, ke tempat petani, juga sangat antusias. Kemungkinan ada program ke sana untuk tahun 2023. Jadi saya yakin perhatian pemerintah itu sudah mulai bagus. Ya. Atau nanti memberi saran ada wadah. Nah, untuk yang dirasakan saya kira semua ya. Untuk tahun ini saya yakinnya untuk pengangguran pasti pada nangis. Kalau sekarang di sini ketawa, tapi pulang pasti deledek bahasanya. Gitu. Itu bahasa Jawa, deledek nangis. Pak Ita, Pak Andre Lamote itu. Saya terima kasih. Tapi harapan saya kedepannya, mari kita bangkitkan lagi anggur ini. Dan saya minta tetua kayak Pak Om Tri yang udah profesional dan dekat dengan dirjen dan lain-lain. Mungkin saya minta untuk mengalah lah. Mengalah artinya mengalah apa? Untuk mewadahi komunitas anggur kita, untuk melobi-lobi ke atas gitu. Gimana baiknya kedepannya anggur ini? Saya yakin yang tidak kompak akan tergilas. Kalau kita kompak, ada wadah yang mewadahi semua pengangguran se-Indonesia, saya kira maulah. Kalau mungkin bibitnya ini bersertifikasi, ada label, ada legalitas, saya kira insya Allah kita ngikuti. Saya mohon
ya kayak Lean yang umpama yang di Semarang udah paling senior atau yang mewakili komunitas Semarang khususnya Jawa Tengah atau khususnya Semarang keseluruhannya Jawa Tengah untuk kedepannya ini mewadahi ke kita gitu. Saya kira itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang belum kenal, kenalin saya Pak Hitam. Nah, saya selama ini baru dengar namanya aja kan begitu. Nah, kebenaran kalau saya di asosiasi itu sebagai pengawas. Nah, menyambung tadi omongan dari Om Fei dan Om yang lainnya itu, jadi nanti salah satu tugas asosiasi adalah pendampingan. Pendampingan dari apa aja gitu ya. Yaitu pendampingan mungkin dari untuk teknis lapangan seperti menghadapi hama penyakit seperti apa, karena nanti kita di asosiasi akan ada kita bikinlah istilahnya tim-tim ahlinya, mana yang ahli di bagian jamur, nanti mana yang ahli di bagian inseknya. Nah, nanti akan ada pendampingan ke teman-teman petani dan teman-teman penghobi sebagainya. Selain itu kita juga akan melakukan pendampingan hukum. Makanya di asosiasi itu ada divisi hukumnya, divisi advokasi. Jadi seumpama anggota asosiasi nanti terkendala hukum yang berhubungan dengan anggur, akan kita dampingin, akan kita tidak akan kita biarkan lagi seperti yang dulu itu. Dan yang pastinya kemarin kita sempat dapat jaminan bahwasanya tidak akan ada lagi terjadi seperti yang dulu, penyitaan, pencabutan, bahkan sampai orangnya yang diangkut begitu. Jadi sudah semakin ada titik terang kita untuk bertani gitu. Nah, kalau kemarin kita infonya cuman untuk dikatakan petani kecil itu cuma sampai dengan 1 hektar, sekarang itu adalah batasannya itu 2 hektar. Jadi kalau teman-teman ini punya lahan 2 hektar, itu masih dianggap sebagai petani kecil, belum termasuk petani komersial, jadi masih aman. Apalagi kalau teman-teman ini berada di bawah naungan asosiasi, yang mana bibitnya nanti, yang bibit yang ditanam adalah bibit yang berasal dari asosiasi yang sudah bersertifikasi, kan gitu. Apa sih keunggulannya bibit bersertifikasi, kan begitu. Salah satunya pastinya sanatnya jelas. Gitu. Sanatnya jelas ini perlu, karena seperti yang kita tahu banyak sekarang yang beredar sanatnya palsu, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah, iya, asal usulnya. Makanya kita ngambil indukan itu enggak asal, yang sudah jelas. Riwayatnya sudah jelas, masa hidupnya sudah jelas, berbuahnya sudah jelas. Nah, seperti itu. Lalu apa lagi ya? Ya kurang lebih kita di asosiasi itu seperti itu teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman nanti, ini kita juga tidak memaksa, ini kita cuma menyampaikan bahwasanya sekarang ini ada titik terang, ada suatu ya kalau untuk
penghobis yang benar itu harusnya ini memang suatu kegembiraan lah, ya, bahwasanya pemerintah butuh kita, gitu. Pemerintah itu butuh untuk menekan laju impor buah, karenanya butuh petani buah. Untuk mendapatkan buah harus ada bibit yang ditanam. Untuk bibit yang ditanam itu harus bersertifikasi. Makanya prosesnya saat ini dibantu sekali oleh pemerintah. Kita sekarang sedang melakukan sertifikasi beberapa bibit, itu diketuai oleh Om Roni Tiger. Mungkin kalau teman-teman pada tahu semua namanya. Nah, itu ketua yang membidangi sertifikasi. Nah, itu prosesnya sangat-sangat dibantu. Sejauh ini itu sudah persentasenya mungkin sudah 30%-an ya. Dan baru 2 minggu. Kalau kita menjalanin proses yang sebenarnya dari bawah tanpa ada bantuan dari mereka dari atas, ini 2 tahun belum selesai. 2 tahun belum selesai. Nah, dan banyak itu harus bikin makalah inilah, bikin itulah. Nah, ini karena memang juga karena kita saling butuh. Jadi dibantu nih prosesnya, percepatannya. Supaya apa? Supaya cepat kita menanam, supaya kita cepat disebarkannya bibit sertifikasi ini, supaya cepat kita menghasilkan buah-buah yang bagus. Akhirnya tertekanlah itu laju impor. Nah, ini sedikit bocorannya dari saya. Mungkin nanti kalau misalnya ada kurang lagi nanti disampaikan sama Om Andre sebagai sekjen. Sekian, terima kasih. Kita nggak tahu satu sama lain. Ayolah, mumpung ada ini forum yang bagus untuk kita semua, forum yang kesempatan yang langka ya setelah COVID. Kita jarang berkumpul-kumpul gini, hari ini kita berkumpul bareng-bareng. Ayolah kita kenalan bareng. Mungkin nanti mic ini akan sampai ke tangan kita sama-sama ya. Setuju nggak? Ayo, setuju nggak? Setuju dulu atau enggak? Nah, jangan dipanggil. Kalau dipanggil kita tidak mengenal. Enggak masalah. Forum ini sampai pagi pun nggak masalah. Gitu kan? Yang penting kan kita saling kenal. Kalau sudah saling kenal, mungkin ada hal yang lain yang bisa kita bicarakan. Oh, nggak kenal kok pengen berbicara kan ya susah juga. Lurusku gitu aja. Oh, saya belum kenalan malah ini ya. Perkenalkan, nama saya nama nickname aja ya, Abidung. Kalau di Facebook Abidung Jainal. Sudah dulu Abidung Jainal. Sekarang Abidung Jainal, sama saja berarti. Kembali lagi ke tadi masalah apa ya, jamur, hama dan penyakit. Saya rasa di sini kayaknya sudah master semua. Seperti kalau pepatah orang Jawa bilang, kalau bicara tentang jamur dan penyakit ini seperti Nyai Segoro gitu. Saya bicara panjang lebar ternyata sebelah saya lebih ahli, Nyai Segoro. Iya. Mungkin tahun ini memang 2022 ya. Ini tahun terberat buat kita selama bergelut dengan anggur ya Pak. Tahun-tahun kemarin panas masih agak panjang, tahun ini panasnya udah jarang-jarang. Untuk tanaman yang lain mungkin bahagia karena air datang melimpah, anugerah juga kan. Tapi untuk anggur ketika air datang melimpah, kelembapan tinggi, jadi problem buat kita bersama. Jamur, kita ternak semua, ternak jamur. Saya yakin dari semua teman-teman di sini ada ternak. Tergantung ternaknya berhasil atau enggak ini ternak jamurnya itu kan. Kalau saya berhasil, ya berhasil semua.
selamat buat kita berhasil kena jamur. Gitu kan. Mungkin nggak ada lah, saya nggak akan berbicara banyak tentang hama dan penyakit. Kalau berbicara hama dan penyakit di forum yang kayak gini kok ya kurang apa ya, kurang enak aja. Mungkin kita lebih ke hal yang lain yang bisa kita diskusikan bersama untuk terutama kemajuan pengangguran. Semua sangat luar biasa. Mohon maaf, perkenalkan nama saya Selamat, bukan, Faiz Hidayat atau lebih biasa dikenal Fafa. Kami dari Jaya Sri Nur Seri Tambak, sebetulnya kami sama panjenengan semua. Bermain anggur juga baru, mungkin saya baru buka 3 lembar, kalau jenengan sudah selembar. Jadi cuma selisih 2 lembar sebetulnya, nggak terlalu lama. Jadi kami mulai itu dari 2013 dimulai dari forum Kaskusnya, dan saya masih bisa dibilang silent ridernya, tetapi sudah menitik siapanya, dan ternyata dari forum itu yang berubah ke forum BDTA, budidaya tanaman anggur. Di tahun itu lika-liku perjalanannya sangat luar biasa kalau saya bilang, dan alhamdulillah sampai saat ini bisa sampai dibentuknya asosiasi ini. Dan tadi saya sudah menanyakan maksud langsung tujuannya. Ini maksudnya mau seperti apa? Ini apakah akan terjadi monopolisasi atau seperti apa? Generalisasinya mau bagaimana? Dan ternyata ini tetap masih demi kemajuan bersama. Yang penting kita bisa menstandarkan kualitas. Kalau harga pasaran, tetapi kualitas ini yang bisa menjadi barometer kita, tidak mengecewakan pelanggan atau pembeli. Karena apa? Karena banyak sekali yang nyuwun sewu sekali saya bilang seperti ini, mungkin agak sedikit caru sembrono. Bibit belum siap dijual sudah dijual, akarnya masih putih sudah dijual, dan saat pengiriman sampai sana sudah mati. Dan ini yang menjadi meredupnya komunitas kita, bukan kami tapi kita semua, panjenengan semua. Jadi yang diharapkan mungkin setelah tadi saya ngobrol di atas, itu yang diharapkan bukan menjadi kepemilikan perorangan, tetapi kepemilikan bersama untuk untuk bisa dibeli oleh negara, sebetulnya seperti itu. Yang punya uang banyak itu negara. Dan kalau ini bisa berhasil masuk dalam salah satu program, dan ternyata tadi udah ada yang ngomong sama saya kebutuhannya 50.000 ini dan lain sebagainya, itu sudah sangat luar biasa, dan kita harus menjupotnya pasti. Yang kedua, menyetandarkan kualitasnya. Itu kalau yang mengenai asosiasi ini. Jadi tadi malam ini Om, mohon maaf sekali, mungkin saya sebagai kompornya. Kalau misal panjenengan semua dari asosiasi ini yang akan memonopoli harga, saya yang garda terdepannya, nolak nomor 1 itu. Jadi ternyata kalau seperti itu kita masih sepaham, dan tinggal kita yuk bareng-bareng gimana caranya kita bisa merawat anggur dengan metode yang baik dan benar. Jangan sampai terjadi kembali nyuwun sewu, mungkin hampir sama di Jaya Sri juga. Buah pertama itu sangat baik, buah kedua mulai bikin sakit kepala, buah ketiga nggak pede, buah keempat nangis batin, buah kelima jadi Semarang, rawa pening. Ya, jadi nggak ada buahnya, semangatnya sudah luntur. Nah, ini yang perlu kita gali bersama-sama. Jadi fungsinya grup selain sebagai pamer, tapi tetap sebagai bahan sharing edukasinya, seperti itu. Bukan ajang padu, ya, bukan berebut benar, tapi nyari benar. Tuh. Dan rata-rata kalau saya lihat sekarang ribut masalah A, B, C, D, E, F, G, dan ternyata ya sama saja, tidak menghasilkan kesimpulan apapun, pepesan kosong itu, buang-buang tenaga. Nah, ini kalau misal bicara untuk anggur, saya malah bingung mau ngomong apa, karena udah rawa pening.
Jadi kalau misal itu malah panjenengan yang nanya, kalau bisa saya jawab, kalau enggak buat PR. Kapan ketemu saya jawab. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi yang pertanyaan saya tadi. Pertanyaan saya tadi ya itu tadi, buah pertama bagus, kedua bagus. Ada buah pertama bagus, keduanya mulai bermasalah. Mungkin ya itu teman-teman yang saya bilang tadi tidak sebagai dirutinkan sama di rolling jenis-jenis semprotnya itu ya, insekti, terus apa untuk jamurnya juga seminggu sekali tapi di rolling. Ada 4 jenis, saya tiap minggu saya ganti-ganti. Kebetulan aman sampai sekarang. Gimana Om? Udah itu aja. Tidak, maksud saya mungkin bisa saya pakai apa yang dilakukan itu, maksud saya pakai treatmentnya ya gitu. Karena saya yang di tahun ini kita yang nangis bareng, dia nggak nangis tuh. Bagus atau awal. Nangisnya umpetan Pak. Yakin aku ngeliat tanaman dia bagus. Pak, pupuk juga nggak neko-neko sih, cuma pupuk subsidi itu Pak, Korea sama Pomska. Nggak ada yang neko-neko, cuma itu aja. Doanya pakai apa gitu? Doanya ya biasa habis sholat gitu aja. Pakai meton ya, asal nanam aja. Kalau untuk trans juga belajarnya ke Pak Trimakno dulu ya, terus belajar cara pruning, cara penanganan sebelum pruning juga belajarnya ke Pak Trimakno. Saya terapkan di rumah. Nah kebetulan pernah Pak, pernah main ke kebunnya sana Pak. Saya terapkan di rumah, kebetulan ya alhamdulillah bermanfaat sekali. Dan sampai sekarang masih saya terapkan itu. Kalau untuk jelasnya biar Pak Trimakno aja lah yang jelasin. Ini ada buktinya nih, saya main di rumah dia, jadi bukan trans aja, tapi Baikonurnya juga bagus sekali, Jupiternya juga bagus sekali nih, Jupiter Baikonurnya. Semuanya mulus. Iya. Dan perawatannya berarti berapa hari? Seminggu sekali Pak. Cuma ada 4 jenis, saya ganti-ganti tiap minggu. Apa aja Pak? Amistar top, terus yang terakhir itu dikasih jadam Pak. Saya coba jadam. Sulfurnya? Iya sulfur itu. Yang dua apa ya, lupa saya. Serbuk sih, lupa. Rahasia dapur. Enggak, cuma beli di pasaran banyak Pak. Cuma saya benar-benar lupa. Hah? Tembaga? Enggak. Bukan. Terus berarti warnanya putih bersih. Intinya tidak menunggu baru terlihat maka si jamur tapi sudah langsung semprot. Iya, saya rutin semprot pas setelah pruning langsung saya semprot. Jadi sebelum pecah tunas juga sudah saya semprot. Katanya biar nggak masuk ke batang gitu. Dari Rembang sangat berterima kasih bisa ketemu dari teman-teman anggur dari mana saja, dari Bekasi, Jakarta, dan senior-senior kita semua. Penutup. Karena saat ini saya rasa sudah acara penting ini Bu. Dan kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Terima kasih. Sesi terakhir kita sebelum bubar kita foto bersama yuk. Mesti sing elek, mesti putus sing elek. Silakan kata supaya kita lebih kenang-kenangan. Jelas kok aku nyerang. Monggo, silakan. Aku nyerang. Ora di bahan. Aku tak di bahan sampean. Dari 1, 2, 3. Didongengi apa mau? Didongengi.
Ikannya gede banget guys, sedang hamil. Oh. Oh. Banget gendut ya, kita matang-matang ya.